Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajaran Susanti. Untuk nomor mahasiswa saya adalah 181003552. Dan saat ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang mana topik tersebut merupakan tugas ujian akhir semester di semester 4. Untuk mata kuliahnya sendiri ialah manajemen perkantoran. Kemudian kita masuk saja untuk materi dari presentasinya. Untuk judul dari presentasinya tersendiri adalah tujuan dan manfaat mempelajari manajemen perkantoran serta rencana bisnis dan pengembangannya. Yang pertama ialah mengenai tujuan, manfaat, serta apa hubungannya dengan mempelajari manajemen perkantoran. Jadi antara tujuan dan manfaat itu sangat erat kaitannya, ialah di saat kita tahu untuk apa kita mempelajari manajemen perkantoran itu sendiri, itu tujuannya apa saja, sehingga nanti setelah kita mempelajari manajemen perkantoran itu sendiri, kita akan tahu manfaat yang kita dapatkan setelah mempelajarinya itu apa saja. Kemudian saat ini mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, maksud saya tujuan yang pertama ialah untuk mengetahui bagaimana manajemen perkantoran. Jadi maksudnya di sini adalah dari dasarnya, dari pengetahuannya sendiri, pengertian manajemen perkantoran itu apa sebenarnya. Kemudian apa saja yang diatur atau yang di-manage dalam manajemen perkantoran. Kemudian seluk-beluk perkantoran yang harus kita manage itu apa saja. Begitu. Kemudian yang nomor 2 ialah untuk mengetahui tata kelola kantor serta administrasinya. Jadi untuk mengetahui tata kelola kantor itu kita tidak hanya sembarang menata kantor. Jadi setiap tata kantor itu pasti ada aturannya sendiri, terutama bagian administrasinya. Administrasi sendiri itu terdiri dari kearsipan seperti korespondensi, surat menyurat. Itu sangat penting untuk di-manage dalam perkantoran. Karena apa? Arsip surat menyurat itu merupakan inti dari berjalannya kantor itu sendiri. Kemudian jika tidak di-manage dengan baik, tidak akan berjalan dengan baik suatu perkantoran itu, karena kita tahu sendiri di perkantoran adalah inti dari perusahaan itu, karena di sana adalah sumber di mana ide-ide perusahaan atau sumber-sumber dokumen informasi perusahaan itu ada. Jadi memang kearsipan atau administrasi serta tata kelola kantor itu sangat penting. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui hal-hal penting dalam manajemen kantor. Jadi di manajemen kantor itu tidak serta-merta hanya tentang informasi data, kearsipan, tapi komunikasi antara pegawai atau antara atasan dengan bawahan, antara bawahan dengan atasan itu sangat-sangat penting. Karena apa? Untuk atasan bagaimana caranya untuk mengerahkan pegawainya, dia juga harus tahu bagaimana cara mengkomunikasikan dengan baik. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam karyawan itu pasti ada keinginan-keinginan karyawan yang sebenarnya mereka ingin lakukan, mereka ingin aspirasikan, hanya saja mereka takut bagaimana mengaspirasikan hal tersebut dengan atasannya. Jadi memang di karyawan sendiri mereka juga butuh motivasi. Nah, motivasi itu sendiri membutuhkan motivator yang pandai dalam komunikasi, sehingga antara atasan dan juga bawahan itu balance atau seimbang antara komunikasi di antara keduanya, sehingga akan menimbulkan atmosfer yang baik di perkantoran itu sendiri, seperti atmosfer yang lebih ramah. Jadi suasana perusahaan itu lebih kondusif, dan jika hal itu dapat tercapai, maka perusahaan pun dalam pekerjaannya juga akan dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh antara karyawan atau bawahan dengan atasan itu sendiri, sehingga perjalanannya pun antara perusahaan itu dapat berjalan dengan baik begitu. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir ialah untuk mengetahui cara menyusun strategi yang baik. Di mana manajemen perkantoran, manajemen adalah aturan atau mengatur. Itu berarti memanage, itu berarti merupakan cara menyusun strategi, yaitu jika kita memanage sesuatu, kita tahu keadaannya saat ini, berarti kita bisa menentukan strategi ke depan itu seperti apa. Begitu. Jadi tidak hanya kita stuck di saat ini saja, tapi kita juga memikirkan ke depannya bagaimana, dampaknya untuk perusahaan bagaimana, lalu untuk persaingan di luar sana bagaimana supaya kita tetap eksis dengan perusahaan kita, supaya kita bisa bersaing dengan dunia luar begitu. Selanjutnya, untuk tujuan-tujuan tersebut, maka kita perlu mempelajari manajemen perkantoran agar kita benar-benar tahu seluk-beluk kantor itu seperti apa dan bagaimana sih caranya mengelola kantor dengan baik, mengelola data dengan baik agar perusahaan itu bisa maju dan tujuan perusahaan pun dapat tercapai. Selanjutnya, setelah mempelajari manajemen perkantoran, diharapkan kita memperoleh suatu manfaat. Itu pasti yang pertama mengetahui seluk-beluk perkantoran. Jika kita sudah mempelajarinya, bagaimana cara manage, siapa saja yang di manage, itu kita pasti akan tahu seluk-beluk perkantoran itu sebenarnya apa, begitu.
Selanjutnya yang kedua, membantu membuat strategi dan kerangka kerja yang baik. Nah, strategi sebelumnya sudah saya sebutkan, strategi itu rencana ke depannya bagaimana. Itu sangat penting untuk kelangsungan suatu perusahaan. Karena strategi hari ini sangat menentukan untuk bagaimana ke depannya tindakan yang akan diambil suatu perusahaan, terutama oleh pimpinannya, begitu. Selanjutnya yang ketiga ialah meningkatkan pemberdayaan. Kenapa dikatakan meningkatkan pemberdayaan? Karena dalam karyawan sendiri itu tidak jarang karyawan yang membutuhkan skill baru atau meningkatkan skill mereka. Jadi dengan adanya manajemen perkantoran ini, tentu saja karyawan akan memiliki skill yang bertambah baik atau bahkan skill yang baru, sehingga pemberdayaan itu akan terjadi di antara karyawan, baik karyawan yang baru ataupun karyawan yang lama. Selanjutnya yang keempat ialah meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal. Jika kita sudah tahu manajemen perkantoran yang baik, tentu kita akan tahu bagaimana persaingan eksternal atau persaingan di luar sana dengan pesaing-pesaing yang mungkin sama untuk produknya atau perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Itu kita bisa tahu bagaimana strategi ke depannya, begitu. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir ialah mendorong pemikiran ke masa depan. Kenapa dikatakan ke masa depan? Saya ulangi kembali, tadi saya sudah menyebutkan bahwa strategi itu justru pasti mengarah pada rencana. Nah, rencana itu pasti mengarah pada ke masa depan, sehingga pasti akan mendorong pikiran untuk ke masa depan, begitu. Jadi kita lanjutkan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah untuk bisnis saya sendiri, rencana bisnis saya. Jadi setelah kita mengetahui apa tujuan dan manfaat dari mempelajari manajemen perkantoran, saat ini saya akan menjelaskan mengenai rencana bisnis saya. Dan saat ini bisnis yang saya ambil adalah bisnis bimbingan belajar. Kenapa? Di sini sudah saya jelaskan latar belakang mengambil bisnis tersebut, yaitu dengan kondisi yang saat ini kita sudah tahu dengan kondisi pandemi COVID-19 itu kan ada COVID ini berarti dengan kondisi sekolah online akibat pandemi. Kemudian pasti tidak bisa dipungkiri banyak anak-anak yang membutuhkan pengajaran secara langsung, karena mereka pasti akan bingung dengan secara online tanpa pelajaran secara langsung, itu pasti bingung. Dan untuk orang tua tidak jarang mereka juga merasa bingung bagaimana cara mereka menjelaskannya kepada anak mereka, begitu. Dan untuk tempatnya sementara ini di rumah pemilik bimbingan belajar atau di rumah saya sendiri, karena belum bisa menentukan di mana tempatnya. Jadi paling efektif dan efisien itu di tempat saya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah jadwal. Menyesuaikan keadaan di lapangan, nanti kebutuhannya bagaimana terkait dari anak-anak itu yang diinginkan apa saja. Mungkin mereka nanti waktu luangnya kapan gitu. Selanjutnya yang keempat ialah pengajar. Untuk pengajar sendiri ini adalah pemilik bimbingan belajar dan para mahasiswa di area pemilik. Jadi untuk di area saya ini cukup ada beberapa mahasiswa juga atau orang yang di perguruan tinggi, jadi mereka pasti juga bisa untuk mengajar anak-anak yang di bawah mereka, begitu, termasuk saya. Selanjutnya yang kelima adalah pesertanya itu anak-anak mulai dari SD sampai dengan SMA di area pemilik. Karena memang di SD sampai dengan SMA itu banyak sekali di area sini. Jadi kami saya sangat ingin mengembangkan bisnis ini karena saya yakin akan banyak peserta yang akan datang. Kemudian adalah yang keenam, promosi. Promosi saya lakukan untuk saat ini adalah dari mulut ke mulut oleh pemilik ke peserta maupun orang tua. Jadi dari mulut ke mulut itu nanti semuanya akan mengarah pada bisnis saya, gitu. Selanjutnya juga kedepannya akan ada membuat brosur untuk sekitar area saya, begitu. Dan yang terakhir adalah tarif disesuaikan dengan tingkat atau kelas pendidikannya. Jadi akan disesuaikan sebagaimana tempat bimbingan belajar lainnya, begitu. Kita lanjutkan slide berikutnya. Baik, untuk slide berikutnya adalah pengembangan bisnis. Nah, pengembangan bisnis ini ke depannya saya akan melakukan perekrutan pengajar. Karena saya yakin dengan semakin banyak peserta, tentu dengan pengajar yang ada minimalis sekali itu sangat kewalahan. Jadi saya membutuhkan perekrutan pengajar. Untuk areanya mungkin di sekitar area saya terlebih dahulu. Jadi tidak hanya di dekat sini, mungkin di agak menjauh sedikit. Kemudian untuk promosi melalui sosial media, karena memang ini jadi menggunakan grup WhatsApp dulu atau mungkin Instagram, jadi memang dikhususkan untuk daerah sini saja gitu, untuk meminimalisasi adanya pendatang dari luar. Kemudian untuk melayani privat, jadi nanti tidak hanya di rumah tapi juga privat, dan juga pengajar lebih mengkhususkan di setiap mata pelajaran. Jadi nanti akan ada khusus-khusus di mata pelajarannya, tidak secara umum begitu. Jadi tidak satu orang memegang umum, tapi memang satu orang mungkin 2 mata pelajaran atau bisa 1 begitu, agar lebih fokus dan nanti muridnya atau anaknya itu lebih mudah memahami. Baik, saya kira cukup sekian untuk presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.